Menulis kali boleh tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada ngantuk, Bu? Masih semangat? Tapi jawab salamnya agak lemes sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan tu'ribu biha al-lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha wal id'an wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdun arsalahu Allahu lil alamin bashiran wa nadhira faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa hada Allahu bihi min al-ummati basharan katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi bab rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para asatid, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan serta kemuliaan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang saya hormati, saya muliakan Abah Kiai Abdul Rahim, yang semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan hajat, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap pengurus daripada Masjid Jami' Al-Abrar, yang mudah-mudahan semangat serta sabar untuk memakmurkan masjid, dan mudah-mudahan juga jamaahnya semangat untuk memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita malam hari ini, di malam yang penuh dengan kebaikan serta keberkahan, mengenang malam kebahagiaan bagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan undangan dari Allah, yang mendapatkan panggilan dari Allah untuk melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Maka hari yang bahagia bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari di mana dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hari yang paling membahagiakan hati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka di dalam memperingati Isra wal Mi'raj ini ada banyak hal yang akan mengingatkan kita tentang sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya
sebelum terjadinya Isra wal Mi'raj, maka di tahun tersebut wafat dua kekasih daripada Nabi, kedua orang yang disayangi oleh Nabi, yaitu pamannya yang bernama Abu Talib dan istri tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berduka ditinggal daripada dua kekasih, dua orang yang senantiasa mendukung dakwahnya, dua orang yang senantiasa memperhatikan keadaannya. Maka di tahun yang sama Rasulullah ditinggalkan oleh kedua-duanya. Dan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah ke negeri Taif. Sampai di Taif, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mendapatkan sambutan yang hangat, tapi justru bukan disambut malah disambit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan diterima dakwahnya, justru ditolak, bahkan na'udzubillah sampai berani mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai dilempar dengan batu. Rasulullah ditemani dengan sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, maka Zaid bin Harithah ini berusaha melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah wajahnya sampai berdarah, lututnya sampai berdarah dan mengalir sampai ke tanah. Belum lagi sahabat Zaid bin Harithah ini melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilempari batu, dilempar dengan kayu dan sebagainya, sampai beliau sendiri babak belur. Ketika keluar dari Taif, maka datang malaikat Jibril alaihi salam dengan membawa Malakul Jabal atau malaikat gunung, yang dimana malaikat ini cemburu ketika Rasulullah disakiti. Mereka tidak rela Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti. Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok yang penyabar. Rasulullah tidak pernah membenci, tidak pernah merasa kesal, bahkan marah kepada orang yang mengganggu beliau, yang mencaci maki beliau, yang menyakiti beliau. Akan tetapi Allah maha ghirah, Allah cemburu, malaikat-malaikat cemburu. Maka malaikat pun datang dan menawarkan Rasulullah, ya Rasulullah, jikalau engkau mengizinkan, maka akan kami musnahkan orang-orang Taif dengan gunung-gunung yang besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan para malaikat-malaikat. Mungkin kalau kita di posisi Nabi, jangankan malaikat, jangankan malaikat, ada orang datang, nanti ana yang habisin tuh orang, habisin aja, habisin aja, beresin aja itu orang. Sifat manusia basyariyah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa hati. Ini yang patut kita contoh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah disakiti sedemikian rupa, belum lagi ditinggal kedua kekasihnya, maka Nabi justru mengatakan, la, jangan engkau lakukan. Fa inni arju an yakuna min aslabihim man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Justru Rasulullah mendoakan mereka. Rasulullah mengatakan, aku berharap anak cucu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Sehingga doa Nabi pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di saat itu pun Allah Subhanahu wa taala mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Maka di malam itu Rasulullah didatangi malaikat Jibril bersama dengan Buraq. Maka ketika itu Buraq itu tidak bisa diam. Buraq yang ingin dikendarai oleh Rasulullah enggak bisa diam, dia bergerak-gerak terus. Maka malaikat Jibril pun menegur Buraq, uskut ya Buraq, diamlah wahai Buraq. Sesungguhnya yang akan menaikimu
adalah sosok manusia yang paling Allah muliakan. Maka Buraq pun diam. Akan tetapi para ulama ini menggambarkan Buraq ini bukan enggan atau tidak mau ditunggangi oleh Rasulullah, akan tetapi karena saking bahagianya di Buraq, dia girang, dia senang sampai dia nggak bisa diam, ingin ditunggangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah melakukan perjalanan. Banyak riwayat-riwayat yang menceritakan bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjidil Aqsa. Ada yang menyampaikan di dalam riwayat Rasulullah itu mampir ke beberapa tempat. Di antaranya Rasulullah datang ke Bukit Tursina, tempat Nabi Allah Musa alaihi salam ketika menjadi kalimullah atau ketika berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah 2 rakaat di tempat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mampir ke Bethlehem, tempat dilahirkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan Rasulullah pun melaksanakan salat sunnah 2 rakaat di tempat tersebut. Dan beberapa tempat Rasulullah mampir sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Akan tetapi singkat cerita, ketika Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa, maka malaikat Jibril alaihi salam menawarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 jenis minuman. Kalau di sini kan ada kopi sama susu. Ya, tapi ketika itu malaikat Jibril menyediakan adanya khamar sama susu. Yang disediakan minuman keras sama susu. Kenapa malaikat Jibril menyediakan khamar? Ini ada pendapat yang perlu kita pahami. Ketika itu khamar belum diharamkan di dalam syariah. Karena syariah ini datangnya bertahap. Ya, syariatul Islam datangnya bertahap. Ketika Rasulullah dakwah di Mekah selama 13 tahun, maka belum ada perintah, belum ada larangan kecuali hanya memerintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada tuh yang diharamkan, yang dilarang. Nggak boleh minum khamar, belum ada dilarang ini, dilarang itu. Bahkan perintah pun belum ada kecuali perintah mengerjakan salat. Dan di dalam sirah an-nabawiyah bahwasanya salat yang pertama dikerjakan adalah salat 2 rakaat di pagi dan di waktu petang hari. Cuma itu aja. Karena dakwahnya Rasulullah 13 tahun di Mekah adalah agar mereka mentauhidkan Allah, agar beriman kepada Allah. Belum ada perintah puasa di bulan Ramadan, belum ada perintah menunaikan zakat dan seterusnya. Maka ketika itu malaikat Jibril alaihi salam menyediakan khamar karena pada saat itu belum diharamkan. Bahkan beberapa rumah sahabat pun ada di rumah mereka itu khamar, adanya minuman keras. Tapi yang perlu kita perhatikan ketika di Madinah, ketika diturunkan ayat diharamkan khamar, maka tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi kecuali mereka segera membuang hal-hal tersebut dan menjadikan hal tersebut adalah hal yang paling dibenci dan paling dijauhi. Jadi iman yang sangat luar biasa. Ketika Allah memerintahkan langsung dikerjakan, ketika Allah melarang langsung ditinggalkan. Gak pakai komen lagi. Yang gak kayak netizen zaman sekarang. Demen banget kalau ada yang salah, ada perintah, ada ajakan atau apa, demennya komen dulu biasanya. Ya, demennya dinilai dulu. Tapi ketika perintah datangnya dari Allah, ketika larangan datangnya dari Allah, maka perintah langsung dikerjakan, yang namanya larangan langsung ditinggalkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu Rasulullah mengambil segelas susu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Lalu malaikat Jibril alaihi salam mendoakan Rasulullah dan mendoakan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah law akhadtal khamra la ghawat ummatuka. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah bagimu.
kalau seandainya engkau mengambil khamar, maka umatmu akan dalam keadaan tersesat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ucapan malaikat Jibril ini bukan sekedar ucapan, bukan sekedar ucapan. Yang diucapkan malaikat Jibril alaihi salam adalah sebuah hal yang perlu kita pahami, bahwasanya umat ini akan mendapatkan kebaikan serta kemuliaan selama umat ini mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya apapun yang dilakukan oleh Rasulullah adalah hal yang baik yang perlu dicontoh. Apapun yang telah dicontohkan oleh Rasulullah di dalam akhlak, di dalam tata bicara, di dalam bagaimana Rasulullah jalan, makan, minum, bahkan tidur, itu adalah perkara yang akan mendapatkan pahala atau disebut dengan sunnah bagi mereka yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan kita dapatkan seorang pun yang ada di muka bumi ini dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampai datangnya hari kiamat, seseorang yang paling lengkap, paling sempurna menyebutkan tentang kehidupannya, melebihi sempurnanya menceritakan tentang kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tidur diajarin sama Rasulullah, bagaimana cara tidurnya, apa yang diucapkan sebelum tidur. Bangun tidur diajarkan sama Rasulullah, apa yang diucapkan ketika bangun tidur, dan bagaimana cara bangunnya pun diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang lebih sempurna. Mau makan aja diajarin sama Rasulullah, bagaimana makan yang baik, makan yang benar. Bahkan mau buka puasa aja diajarin sama Rasulullah, apa makanan yang terbaik, makanan yang sehat, makanan yang berkah. Jadi selama umat ini mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat ini akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi sayangnya zaman sekarang banyak yang lupa. Banyak yang lupa sama sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada hafal doanya, kalau mau tidur doanya apa? Allahumma barik lana. Pikirnya makan dulu, padahal udah makan. Doa tidur apa? Bismika Allahumma ahya. Tapi yang baca udah jarang. Betul apa betul? Sekarang orang mau tidur yang dibaca WhatsApp. Sekarang orang kalau tidur yang dibuka HP dulu, dibuka WhatsApp. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Jangan kan anak muda, bapak ibunya sama aja. Betul apa betul? Bangun tidur yang dibuka WhatsApp, bukan baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi, malah buka WhatsApp. Betul apa betul? Makanya sunnahnya mah gampang, hafal doanya, tapi nyatanya yang melakukan sudah jarang. Doa makan, apa doa makan tadi? Bisa apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi yang makan baca doa sekarang banyak yang lupa. Ya banyak yang lupa, apalagi kalau sambil megang HP. Sama aja, doa makannya baca WhatsApp. Jadi wiritannya zaman sekarang ini wiritannya WhatsApp. Lupa sama sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam peringatan Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril ngasih tahu bahwasanya umat ini bakal mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan dari Allah ketika mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah memilih susu, mendapatkan doa dari malaikat Jibril alaihi salam, maka Nabi Muhammad menjadi imam dari 120.000 anbiya wal mursalin di dalam Masjidil Aqsa.
Lalu Nabi melanjutkan perjalanan ke langit. Pertama Nabi Adam, kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa, ketiga Nabi Yusuf, yang keempat Nabi Idris, yang kelima Nabi Harun, yang keenam Nabi Musa, yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan Rasulullah melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha sampai bertemu dengan Allah, mendapatkan perintah yang dimana tidak ada perintah yang Allah perintahkan kecuali ketika Rasulullah berada di muka bumi, kecuali ketika Rasulullah mendapatkan perintah salat. Perintah salat langsung diundang sama Allah, langsung didatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah turun di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah kekasih Allah. Kenapa? Karena Nabi Musa ini adalah nabi yang paling banyak Allah sebutkan ceritanya di dalam Al-Qur'an. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, bahkan dari lahirnya Nabi Musa Allah ceritakan. Makanya sumber adanya ulama yang mengarang maulid sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma yatakhallaqu bi akhlaqil Qur'an. Para ulama ini berakhlak sebagaimana akhlaknya Al-Qur'an. Allah menceritakan sejarah para anbiya wal mursalin. Nabi Allah Yahya, anak Nabi Allah Zakaria, diceritakan kelahirannya. Nabi Isa Allah ceritakan maulidnya, kelahirannya. Bahkan Nabi Musa juga diceritakan bagaimana kelahirannya, bagaimana dari kecilnya. Allah ceritakan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka para ulama pun berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran, menceritakan sejarah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah atau Sayyidatuna Aisyah ditanyakan bagaimana akhlaknya Rasulullah, maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Nabi Musa ini nabi yang paling banyak Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan Nabi Musa ini nabi yang sering curhatnya sama Allah, banyak minta kebaikan-kebaikan dari Allah. Dan yang ajaibnya, salah satu permintaan yang sangat diinginkan oleh Nabi Musa adalah ingin dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ini ngelihat, Masya Allah, umatnya Nabi Muhammad. Ya, orang-orang saleh, para aulia salihinnya itu derajatnya seperti anbiya. Mereka mendapatkan warisan daripada warisan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah puji di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka Nabi Musa ini pengen, ya Allah jadikan saya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah ingatkan di dalam Al-Quran, khudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Ambil yang telah Allah datangkan kepadamu dan jadilah orang yang bersyukur. Maka ketika Rasulullah turun di langit yang ke-6 bertemu Nabi Musa, Nabi Musa bertanya, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Allah perintahkan kepada saya salat 50 waktu. Kalau salat 50 waktu sampai sekarang, maka kurang lebih setiap seperempat jam, 20 menit, bahkan setengah jam adzan. Ya, kapan tidurnya, kapan makannya nggak tahu. Ya, baru makan sebentar, adzan. Baru mau tidur setengah jam, adzan. Salat. Kata Nabi Musa, nggak bakalan sanggup minta keringanan kepada Allah. Rasulullah naik. Allah ringankan 5 waktu menjadi 45. Kata Nabi Musa, nggak sanggup minta turunkan 40 sampai bolak balik dan terakhir 5 waktu. Apa yang dikatakan Nabi Musa? Minta Allah ringankan, nanti umatmu nggak sanggup. Betul apa betul? Betul nggak Nabi Musa? Tapi kata Rasulullah enggak. Nabi Muhammad percaya sama umat. Kata Rasulullah enggak mau minta. Saya malu kepada Allah. Saya malu kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits al-qudsi, memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya,
setiap salat yang dikerjakan maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat, maka 5 waktu bagaikan orang yang mendapatkan pahala mengerjakan salat 50 waktu. Jadi kebaikan tetap didapatkan, kebaikan tetap Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah yakin umatnya bakalan sanggup. Dan kalau seandainya kita memperhatikan orang-orang di luar sana, orang-orang yang mungkin sebagian kita ini nganggap mereka ini orang-orang hebat. Kenapa ada yang artis, orang Eropa, orang Amerika, kayaknya mereka yang keren-keren gitu. Ternyata profesornya mereka itu meneliti untuk mencari ketenangan hidup. Mereka sulit mendapatkan ketenangan hidup. Kenapa? Setiap hari yang dipikirkan adalah dunia. Setiap hari yang dipikirkan harus kerja, harus menghasilkan uang, harus sukses. Belum lagi dimarahin, belum lagi diomelin, belum lagi harus marahin orang, harus ngomelin orang, macam-macam. Karena tujuannya cuma dunia. Bagaimana bisa mendapatkan harta yang banyak, bagaimana bisa tinggi jabatannya, bagaimana supaya bisa sukses di dunia. Sehingga terbebani pikiran mereka dengan hal-hal yang semisal ini, dan hidupnya pun tertekan. Gak ada ketenangan di dalam hidupnya. Mereka mencari-cari bagaimana mendapatkan ketenangan. Ada yang berpikir dengan cara ini, ada yang berpikir dengan cara itu, dipikir dengan cara jalan-jalan cara ini, nggak dapat juga. Mereka melakukan hal-hal yang haram di dalam syariatul Islam dengan menggunakan hal-hal yang memabukkan, tidak didapatkan juga, justru malah mendapatkan banyak kerugian, tidak mendapatkan ketenangan. Akhirnya di antara mereka ada yang berusaha untuk bersemedi, menenangkan pikiran, mengosongkan pikiran. Dan mereka merasa ini termasuk salah satu jalan yang terbaik. Ya, salah satu jalan yang terbaik mengosongkan pikiran mereka. Dan ternyata waktu yang terbaik itu adalah waktu yang telah Allah perintahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Lalu ada lagi mereka yang berusaha menggambarkan orang-orang yang sukses. Siapa mereka? Ada penulis, ini nyata, saya ngelihat sendiri. Ya, orang di luar sana, dia profesor lah, orang yang pintar lah, dan dia memberikan petunjuk di dalam buku-bukunya. Di antaranya menggambarkan orang yang sukses, yang berhasil adalah orang yang bangun setiap hari, konsisten atau istiqomah. Setiap hari bangun jam 5 pagi. Ada yang bilang enggak, bangun jam 4 pagi. Apa yang dilakukan? Lakukan gerakan-gerakan ringan. Lakukan gerakan ringan. Supaya apa? Supaya pikirannya baik, supaya berpikiran positif, supaya energinya bagus, supaya cerdas, supaya sehat, supaya ini dan itu. Dan Masya Allahnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah sudah ngasih kepada kita sebelum kita meneliti, sebelum kita mencari-cari. Allah sudah kasih perintah mengerjakan sholat subuh. Lihat subuh besok penuh apa kagak? Ya, sholat subuh. Mereka berusaha, orang-orang kafir di luar sana, mencari solusi. Ternyata Allah itu ngasih perintah sholat bukan beban. Allah ngasih perintah sholat itu kasih sayang. Allah perhatian. Umat atau hamba Allah ini butuh kepada sholat. Kita ini butuh untuk mengerjakan sholat. Bukan Allah yang butuh sama kita. Kita mengerjakan sholat karena memang kebutuhan kita. Jangan pikirkan sholat itu beban, kewajiban yang harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan masuk neraka. Itu benar, tapi jangan dijadikan pikiran. Sholat itu kasih sayang Allah, kebaikan dari Allah. Allah tahu kebutuhan hamba-hambanya, maka Allah perintahkan sholat 5 waktu setiap harinya. Allah perintahkan sholat 5 waktu. Kalau kita baca hadis tentang sholat, banyaknya luar biasa. Sholat yang pertama dihisab oleh Allah kelak pada hari kiamat.
Yang sholatnya baik, maka akan diterima semua amalannya. Yang sholatnya buruk, walaupun sudah banyak melakukan kebaikan, maka ditolak karena sholatnya nggak benar. Kuncinya adalah mengerjakan sholat. Ya, jadi yang perlu kita ambil hikmah Isra wal Mi'raj, bahwasanya Rasulullah ini melakukan perjalanan. Biasanya orang yang melakukan perjalanan yang dinanti-nanti sama orang yang di rumah, sahabat atau kita sebagai umatnya adalah adalah hadiah. Dan oleh-oleh yang Rasulullah bawa, hadiah yang Nabi Muhammad bawa dari Allah, itu hal yang terbaik. Apa hadiahnya? Sudah jelas, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi sholat ini adalah hadiah dari Allah. Sholat ini adalah oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita butuh untuk mengerjakan sholat. Coba kalau seandainya kita jaga sholat dengan istiqamah, maka perhatikan bagaimana Allah akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita menjadikan sholat ini adalah hal yang nomor 1, maka bagaimana Allah akan mengutamakan urusan-urusan kita agar kita dapat menyelesaikannya. Kalau seandainya kita jadikan sholat ini adalah hal yang terpenting di dalam hidup kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mementingkan agar urusan-urusan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Sholat. Jadi dijaga sholat 5 waktu. Dan sholat yang paling afdal adalah sholat berjamaah. Apalagi yang laki-laki. Memang di dalam mazhab Syafi'i sholat berjamaah itu enggak wajib. Tapi ada yang menyatakan fardu kifayah, ada yang berpendapat sunnah mu'akkad. Tetapi ada pendapat ulama mazhab yang lain bahwa istilahnya sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Artinya apa? Kalau nggak sholat berjamaah berdoa. Tapi pendapat bukan Imam Syafi'i. Ya. Jangan nanti ngelihat ada orang nggak sholat ente dosa. Bukan gitu cara ngajak orang. Bukan gitu cara ngajak orang. Jangan melihat orang nggak sholat kita nggak tahu bagaimana keadaannya. Tapi yang perlu kita ingatkan adalah bagaimana pentingnya sholat untuk dia. Kunci kebaikan untuk dia adalah mengerjakan sholat. Bahwasanya kalau dia sholat, maka insya Allah dia dapat kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kita sedih melihat saudara kita yang belum sholat, bukan karena kita merasa diri kita lebih baik, tapi kita sedih memikirkan keadaannya, karena itu hal yang telah ditanamkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperhatikan keadaan saudara muslim yang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turun sampai Rasulullah di Makkah Al-Mukarramah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu syuruk, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk termenung di depan Ka'bah. Rasulullah duduk termenung di depan Ka'bah dan memikirkan perjalanan yang sangat indah yang telah beliau lalui tadi malam di dalam Isra wal Mi'raj. Maka ketika itu Abu Jahal lewat. Kenal sama Abu Jahal, Bu? Kenalannya di mana? Di Facebook. Kagak ada yang namanya Facebook Abu Jahal. Walhasil Abu Jahal lewat. Abu Jahal ini di kalangan kafir Quraisy namanya Abul Hakam, orang yang bijaksana. Tapi di dalam Islam dia adalah Fir'aunnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal ini orang yang bodoh. Walhasil ketika Abu Jahal melihat Rasulullah termenung, maka Abu Jahal bertanya, apa yang kau pikirkan? Nabi Muhammad menceritakan. Ya, Rasulullah menceritakan. Ketika itu Rasulullah tidak ketika melihat Abu Jahal langsung mukanya marah. Ya, kalau kita misal lagi mikirin sesuatu, lagi mikirin yang enak-enak, lagi seneng, habis healing, habis jalan-jalan, tiba-tiba lewat orang yang paling kita nggak demen.
Dia nanya, mikirin apa ya? Diam aja loh. Ya, itu kalau kita, ya udah diam aja, jangan ngambuk, lagi enak, dia lagi senang. Tapi Nabi nggak merasa hal semisal itu. Abu Jahal yang nanya, Rasulullah langsung menceritakan. Engkau mau mendengar ceritaku? Iya, kata Abu Jahal. Diceritakan oleh Rasulullah perjalanan Isra wal Mi'raj dari awal ke Masjidil Aqsa terus sampai mendapatkan perintah salat. Maka Abu Jahal bilang, ini ada cerita baru. Kalau seandainya saya sampaikan kepada orang-orang Quraisy, maka mereka akan mendustakan Nabi Muhammad, akan mengatakan mustahil Rasulullah dalam satu malam melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa, dan di malam itu juga kembali, karena di zaman tersebut mau ke Masjidil Aqsa itu kalau naik kuda yang tercepat itu butuh waktu 1 bulan baru sampai ke Palestina. Mau kembali lagi ke Mekah butuh waktu 1 bulan. Jadi 2 bulan perjalanan. Gak mungkin, kata Abu Jahal. Kata Abu Jahal, mau diceritain gak sama orang-orang Quraisy? Kata Rasulullah, baik. Ya, tujuannya Abu Jahal supaya ragu. Orang-orang kafirnya tambah kekufuran, orang-orang yang beriman tambah melemah imannya. Karena memikirkan ini hal yang gak mungkin. Akhirnya Rasulullah diajak Abu Jahal menaiki bukit Abi Qubais. Ketika naik ke bukit Abi Qubais, maka Abu Jahal memanggil orang-orang Quraisy. Semua berkumpul. Kenapa? Karena yang orang kafir melihat di situ ada Abu Jahal, dan para sahabat datang melihat di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal mempersilahkan Rasulullah menceritakan. Ketika Rasulullah menceritakan sedikit demi sedikit, maka mulailah hati orang-orang kafir bertambah kekufurannya, dan orang-orang yang beriman melemah iman. Abu Jahal dia senang gembira, dia datang ke Darun Nadwah. Darun Nadwah ini tempat rapatnya orang-orang pembesar kafir Quraisy. Di sana Abu Jahal membanggakan dirinya berhasil membuat orang-orang beriman melemah imannya. Kata mereka, engkau belum berhasil kalau sahabatnya Nabi Abu Bakar dia belum melemah iman. Benar juga kata Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal datang ke tempat Sayyidina Abu Bakar. Ketika datang ke tempat Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kembali, apakah benar Nabi Muhammad mengatakan itu? Kata Abu Jahal, iya benar. Dia pengen ngeremehin, iya benar. Kata Sayyidina Abu Bakar, fa in qala faqad shadaq. Kalau Nabi Muhammad yang mengatakan, pasti benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Maka di situ melihat keimanan yang sangat kuat, sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar mendatangi Rasulullah ke bukit Abi Qubais sambil berteriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ketika itu orang-orang Quraisy membuka jalan untuk Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar berdiri di samping Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, apakah benar engkau telah melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj? Maka Nabi Muhammad mengatakan, iya wahai sahabatku. Kata Sayyidina Abu Bakar, engkau benar ya Rasulullah. Engkau pasti benar wahai Rasulullah. Maka di situ orang-orang yang beriman langsung kembali iman. Langsung mereka berpikir, ini yang mengucapkan adalah Nabi Muhammad. Kita sudah yakin firman datang dari Allah, masa kita meragukan Rasulullah melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj? Maka bertambah keimanan, dan orang-orang kafir pun mulai adanya keraguan. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau ingin mensifatkan keadaan daripada Masjidil Aqsa, dan kita panggil orang-orang yang ahli, yang sering ke Masjidil Aqsa, yang sering ke Palestina, supaya mereka mengoreksi apa yang engkau sampaikan. Jikalau benar akan dikatakan benar, jikalau salah akan dikatakan salah. Saya mau tanya sebelum saya lanjutkan. Ya, Rasulullah ini mensifatkan Masjidil Aqsa, padahal baru sekali malam itu sampai ke Masjidil Aqsa. Kira-kira saya mau ngasih hadiah deh. Ya, saya mau ngasih hadiah. Ada yang tahu jumlah jendela di Masjid Jami Al-Abrar? Jangan ngitung.
Kalau ngitung batal dia. Udah batal. Masih ngitung kalau 17 juga masih ragu-ragu. Ini pintu apa jendela? Bayangin, Rasulullah baru sekali, malam-malam lagi. Sayyidina Abu Bakar ingin melihat. Beliau yakin, minta Rasulullah mensifatkan Masjidil Aqsa. Dipanggil orang-orang yang ahli yang sudah paham keadaan Masjidil Aqsa, keadaan Palestina. Maka setiap Rasulullah menyampaikan, oh di Masjidil Aqsa jendelanya ada 17, pintunya ada 1, 2, di depan ada nggak? Ada nggak? Kok ragu-ragu? Jarang ke masjid ya? Yang sudah sering aja masih lupa, apalagi yang jarang. Walhasil disebutkan pintunya, jendelanya, bentuk jalannya, dan setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah maka dibenarkan oleh mereka. Apa yang dikatakan Muhammad itu benar, semuanya benar dan tidak ada yang salah. Maka langsung bertambah keimanan para sahabat radhiyallahu anhum, dan orang-orang kafir pun mereka mulai berkeinginan untuk meyakini kembali bahwasanya Nabi Muhammad adalah Shadiqul Amin, orang yang jujur dan amanah. Maka mudah-mudahan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini belum dibaca, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal pribadi yang unggul. Mudah-mudahan peristiwa Isra wal Mi'raj menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sadar Allah sayang sama kita. Perintah salat itu sayang Allah kepada kita. Kita sadar perintah salat hadiah dari Allah. Kita sadar perintah salat oleh-oleh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan tinggalkan salat. Kerjakan salat untuk Allah, kerjakan salat untuk mendapatkan ridha Allah, kerjakan salat untuk mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan di dalam hati kita keimanan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita sebagai muslim muslimat yang berakhlak, bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan khususnya bagi muslimat juga telah Allah pilih di antara anak Nabi sebagai suri tauladan yaitu Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan mereka sebagai idola, sebagai panutan di dalam kehidupan kita, agar kita terselamatkan dunia, terselamatkan akhirat, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.